Terima kasih, Alhamdulillah Jaya Kaloheroh, Pak Dr. Ardhito yang telah memaparkan kondisi UB kita sekaligus program-program yang dijalankan termasuk realisasi daripada program MOU yang sudah ditandatangani dalam Rakernas pada waktu yang lalu. Baik, untuk selanjutnya nanti akan ada pemaparan dari Dirjen Kementerian Perdagangan tentang polisi pemerintah sekaligus testimoni dari penerima warung warga yang hal ini akan dipandu oleh Pak Kowim, pengusaha sukses kita. Mudah-mudahan ini menginspirasi UB-UB yang ada di seluruh Indonesia. Saya persilakan Pak Haji Kowim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya bersyukur pada Allah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Dirjen Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, kemudian Bapak Direktur dari Kementerian Dalam Negeri dan Bapak Ketum DPPLDI serta Bapak Ketua DPLDI Bapak Ardhito juga. Ini atas katanya terima kasih. Menyingkat waktu, langsung saja barangkali pemaparan dari Bapak Dirjen Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Bapak Dr. Andes Isi Karim MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak, dipersilahkan menyampaikan pemaparannya. Berikutnya nanti ada testimoni dari rekan-rekan yang menerima bantuan terutama dari Jawa Tengah nanti. Monggo Pak Dirjen. Yang terhormat Pak Ketum, Pak Kriswanto Santoso, yang saya hormati Pak Ardhito, Pak Binadi, Pak Mukoim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama tentu kami menyampaikan bahwa kami merasa sangat terhormat, sangat berkenan dengan kami diundang untuk berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada Ibu yang ikut daring. Kami mungkin tidak akan banyak menyampaikan terkait dengan materi yang sifatnya kewirausahaan, karena sudah disampaikan Pak Binadi sudah sangat lengkap, kemudian ada ahlinya juga, dan saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan program Kementerian Perdagangan. Jadi pada beberapa waktu yang lalu Pak Menteri Perdagangan bersama Pak Ketua Pak Kriswanto sudah menandatangani MOU bekerjasama dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Pada kesempatan yang lalu, tahun anggaran, kalau di kementerian selalu bicara tahun anggaran, tahun 2023, tahun anggaran 2023 memang kami punya anggaran yang tidak terlalu besar untuk melakukan istilahnya kalau di program itu bedah warung, Mbak. Bedah warung. Kenapa itu harus warung? Warung itu memang usahanya kelihatannya sepele, kelihatannya kecil, tapi warung itulah cikal bakal kita melakukan kegiatan usaha. Mulanya dari kecil, jangan kita langsung usaha kok gede gitu. Nah, kalau usaha yang kecil kan kecil lama-lama menjadi dikit-dikit lama menjadi bukit. Nah ini juga senada kalau kita lihat juga di dalam angka-angka kontribusi UMKM ini juga di PDB mencapai 60% dari jumlah UMKM di Indonesia itu sebanyak 65,46 juta UMKM. Tadi kembali lagi, kenapa warung? Warung itu adalah cikal bakal embrio paling kecil untuk berwirausaha. Nah kita ini sekarang seperti yang bolak-balik disampaikan Pak Presiden, kemudian disampaikan oleh para pejabat-pejabat kita, Pak Menteri dan sebagainya, kita tuh sedang menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kenapa harus Indonesia Emas 2045? Itu kita saat ini dianugerahi dengan namanya bonus demografi.
Tapi kalau ini tidak kita maintenance, ya angka itu tinggal angka aja. 2045 kita akan diharapkan menjadi negara maju. Untuk menjadi negara maju itu paling tidak dibutuhkan angka wirausaha itu minimal itu antara sekitar 12-14%. Sekarang posisi Indonesia itu sekitar 3,4%, masih jauh. Sementara 2045 sudah makin dekat. Nah, salah satu program ini, kenapa ini memang kecil kelihatannya, tapi warung itulah untuk memulai kegiatan usaha. Contohnya tidak jauh-jauh. Di sebelah ini sudah sukses dari usaha yang tadinya kecil, jangan dilihat sekarang, mungkin udah mulai gede, tapi lihatlah dulu usaha, bukan usaha kecil. Tadi Pak Ketum sudah menyampaikan juga bahwa dari sekian yang diberikan usaha memang tidak semuanya berhasil. Tapi kalau tidak kita mulai juga kita tidak tahu mana yang berhasil dan mana yang tidak. Jadi ya harus kita mulai, karena kegagalan itu adalah 90% dari keberhasilan gitu. Jadi kalau kita tidak berusaha, tidak jalan, ya tidak akan tahu. Jadi itu kenapa ini warung meskipun kecil tadi ini. Nah, pemerintah, Kementerian Perdagangan dalam hal ini memberikan bantuan itu hanya sebagai stimulus. Stimulus yang artinya itu pemantik yang nanti diharapkan masyarakat, rakyat yang pemilik warung itu bisa meningkatkan usahanya. Atau istilah kami UMKM naik kelas. Sekarang memang hanya berupa bantuan. Harapan ke depan ini tidak hanya sekedar bantuan. Jadi sekedar bantuan fisik, tapi akan ada pendampingan, akan ada program-program yang lain. Jadi yang penting bukan bantuan dalam bentuk fisiknya, tapi justru itu akses untuk salah satunya adalah akses untuk membeli barang itu yang sudah kita gandeng beberapa institusi, beberapa usaha ini udah ada beberapa yang sudah kita gandeng, misal contoh dagangan. Jadi para pemilik warung cukup di dalam dengan menggunakan modal telepon pintar, cukup di rumah, cukup di itu. Kemudian kalau barangnya habis tinggal telepon, tinggal SMS, tinggal WA, sudah barang akan diantar dan free ongkir dengan jumlah tertentu. Dan ini yang kita harapkan. Jadi warung itu tadi salah satu contohnya, warung sudah tertata dengan rapi, sudah tertata dengan ini, sehingga orang akan belanja itu juga akan merasa nyaman. Bukan hanya itu, tapi juga dengan display yang rapi, si pemilik warung akan dengan mudah mencari barang-barang yang dibutuhkan. Tidak seperti sekarang, mau cari barang, sabun di mana ya? Sabun merek ini di mana? Itu seingatnya pemilik warung. Tapi itulah luar biasa warung. Dia merangkap jadi jadi sebagai manajer pemasaran, sebagai manajer keuangan, sebagai manajer pengadaan dan sebagainya. Jadi semuanya dirangkap satu. Nah, dengan adanya nanti bantuan warung, tidak ada bantuan yang kita namakan program bedah warung, tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar bantuan fisiknya tadi, tapi contoh juga beberapa kami melakukan kunjungan dengan Pak Direktur itu waktu itu bantuan CSR memang. Yang ini nanti akan kita kumpulkan puzzle-puzzle mengenai fasilitasi itu akan kita buat sebagai modul. Yang modul itu nanti akan kita gunakan nanti untuk pembinaan bedah warung next step-nya, langkah berikutnya. Nah, warung itu yang tadinya hanya berjualan kelontong, barang-barang sembako itu meningkat, bukan hanya berjualan warung tapi juga menggunakan teknologi informasi yang saat ini sudah marak. Misalkan untuk penjualan pulsa, merangkap untuk pembayaran listrik, pembayaran langganan telepon dan sebagainya, atau bahkan pembayaran cicilan disediakan hanya dengan memodal perangkat elektronik kecil, hanya merupakan komputer sederhana. Komputer kan tidak mahal-mahal sekali gitu. Jadi komputer sederhana, handphone sudah bisa menggunakan. Jadi sudah ada diverifikasi usahanya juga. Nah, itulah yang puzzle-puzzle itu yang akan kita gunakan untuk UMKM naik kelas. Jadi pemilik-pemilik warung yang tadinya mikro itu bisa diverifikasi, yang tentu dengan diverifikasi itu akan meningkat kesejahteraannya. Itu yang kita harapkan. Jadi ini yang kembali ke awal bahwa kenapa tadi Pak Menteri juga hanya programnya adalah bedah warung. Jadi
semenjak Pak Menteri Pak Zulhas ini sebagai Menteri Perdagangan, beliau mencanangkan program peningkatan daya saing UMKM. Nah itu ada 4 pilar sebenarnya, 4 pilar. Yang satu UMKM sendiri, kemudian ada retail modern. Nanti retail modern tadi yang sebagai contoh adalah sebagai juga supplier yang udah kita gandeng. Kemudian juga ada perbankan. Nah akses perbankan, nah ini pada kesempatan ini kalau di LDI ini juga punya lembaga BMT, itu akan tidak perlukan itu, tapi bisa memanfaatkan source di dalamnya untuk meningkatkan permodalan bagi ini. Jadi yang tadinya warung kita harapkan kita bina menjadi bankable, kemudian ada tentu ini kan meskipun BMT kan perlu bankable, jadi teman-teman pemilik warung ini bisa bankable, jadi meningkatkan usahanya menggunakan source dari dalam ini. Kemudian yang kedua adalah retail modern. Retail modern itu tidak sekedar sebagai source, tapi juga kalau kita punya UMKM, jadi nanti bantuannya itu tidak sekedar yang bentuk dagangan, tapi juga untuk industri yang sifatnya industri kecil. Contoh ada misalkan jamaah LDI ini punya usaha rumah tangga, bisa memproduksi sesuatu. Ini juga ada bantuan yang dari Pak Direktur. Ada bantuan misalkan sertifikasi halal, kemudian untuk mendapat IRT itu seperti apa. Nah, itu nanti bisa difasilitasi. Kemudian ada juga bantuan packaging. Jadi ini yang bisa dimanfaatkan. Jadi yang sekarang tahun kemarin MOU kita implementasi dengan hanya bedah warung, nanti ke depan kita bisa perluas lagi dengan program-program yang lain. Bantuan UKM bisa berupa tadi ada fasilitasi halal, karena kita dalam Oktober tahun ini sudah ada mandatori halal, kemudian juga packaging bisa dibantu dengan program Pak Direktur tadi. Nah, kemudian satu lagi adalah loka pasar atau marketplace. Pilar satu lagi adalah marketplace. Jadi dengan marketplace ini yang tadi salah satu contohnya sudah digunakan ini, teman-teman tidak hanya menggunakan pemasaran yang offline, tapi juga dengan online. Mohon maaf saya sebutkan merek misalkan. Selama ini TikTok Shop itu kan dianggap sebagai momok, ancaman buat UMKM kita. Nah, sekarang kita gunakan TikTok dan TikTok Shop itu sebagai sarana promosi. Karena sesuai dengan Permendak 31 tahun 2023 ini, TikTok Shop itu tidak dapat lagi digunakan untuk transaksi perdagangan. Dia hanya bisa untuk sarana promosi, untuk iklan. Nah, ini bisa kita gunakan. Nanti teman-teman kan ini kan juga tidak memerlukan banyak, ini hanya dengan handphone telepon seluler, telepon pintar sudah, dan telepon pintar sekarang sudah sangat umum, sangat lumrah digunakan oleh UMKM, dan ini bisa dimanfaatkan untuk memperluas akses pasarnya. Jadi ini program-program yang saya kira dengan peraturan menteri yang baru diterbitkan tahun 2023 ini bisa digunakan social commerce. Contohnya adalah TikTok Shop itu bisa untuk sarana promosi, karena sudah dibatasi kegiatannya, tidak boleh melakukan transaksi. Berikutnya yang disampaikan, konsep tadi pemberdayaan sebagainya sudah kami sampaikan. Konsep pemberdayaan warung ini tidak hanya sekedar bantuan fisik. Nah, ini tahun berikutnya mudah-mudahan kita bisa akses kembali, kita perluas lagi, tidak hanya bantuan fisik tapi juga bantuan-bantuan yang lain sifatnya konsultasi pendampingan dan lain sebagainya, sehingga UMKM atau warung kita bisa naik kelas. Nah, kita itu di beberapa tahun terakhir kan kita selalu dibenturkan antara warung rakyat, pasar rakyat, warung-warung kita lah, warung di lingkungan perumahan, pasar dengan retail modern. Nah, sekarang retail modern itu justru kita gandeng seperti contohnya adalah Indogrosir yang bergerak dengan supplier. Ini bisa kita gandeng untuk mensuplai barang-barang yang sifatnya barang-barang manufacture untuk mensuplai kepada warung-warung kita, dan harganya nanti warungnya itu pada akhirnya harganya bisa bersaing dengan retail modern yang ada di sekitar rumah kita.
warung-warung kita itu bisa bersaing harganya dengan nanti bantuan, contohnya adalah Indogrosir, bentuk usaha ini toko grosir, ini bisa kita manfaatkan. Ini yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, ada Indogrosir, ada Aksesmu, ada Dagangan, ada Lotte. Nah ini warung-warung yang sudah memperoleh memperoleh bantuan fisik, nanti juga akan kita gandeng aksesnya untuk memperoleh barang tadi. Dengan hanya modal telepon pintar nanti akan bisa lebih efisien, tanpa menggunakan transportasi sudah bisa memperoleh barang hanya cukup dengan telepon pintar saja. Nah ini yang sudah akan kita ini kan. Kemudian juga akses yang kedua adalah akses pembiayaan. Akses pembiayaan yang sudah kita gandeng ada jadi KUR Supermikro ini dengan Bank Mandiri, BRI dan BSI, kemudian ada KUR usaha mikro, ada kredit modal kerja, kemudian ada KUR KUM talangan. Nah kalau program-program terkait akses pembiayaan mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap UB usaha bersama yang milik LDI karena ini sudah ada BMT, jadi itu bisa di ini. Tapi kalau nanti misalkan ini masih kekurangan, masih bisa dilakukan dengan menggandeng akses pembiayaan yang sudah diinisiasi bersama Kementerian Perdagangan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan terkait dengan program-program yang ada di Kementerian Perdagangan. Tapi sekali lagi itu bukan program satu-satunya. Jadi masih ada program-program dalam rangka pembinaan UKM yang bisa diakses. Nah ini sudah dibuka dengan MOU. Jadi nanti kita mohon di masing-masing masing istilahnya DPD kabupaten kota ini bisa memanfaatkan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan dinas yang membidangi perdagangan. Karena karena ini sudah merupakan SOP, karena pemerintah biasanya legal formalnya juga harus dipenuhi, koordinasi antara pusat kemudian dengan kabupaten kota ini diperlukan hanya untuk sebagai jalan saja. Nanti silahkan kalau ada hal-hal yang perlu ini bisa dimanfaatkan dengan langsung menghubungi Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Negeri, dalam ini adalah Direktur P3DN atau Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Direkturnya Pak Krisna ini bisa dikontak. Kalau untuk dinas ini hanya sebagai perantara saja. Jadi perantara nanti bisa, karena dalam susunan kepemerintahan itu untuk pembinaan UKM itu sudah menjadi urusan pemerintah kabupaten kota. Jadi pemerintah pusat ini hanya mendorong, kemudian kalau ada bantuan ini lebih ke pemantik saja. Ini untuk untuk mempercepat pembinaan UMKM ini. Kalau tadi Pak Ketum sudah menyampaikan pantunnya di pembukaan, saya nutupnya aja gitu. Saya nutupnya dengan pantun saja. Mungkin pantunnya kalau ini pantun Jawa, jadi enggak seperti Pak Ketum tadi pantunnya adalah pantun dari Rio, jadi memang sangat Melayu gitu. Jalan ke mall pakai baju keren, pulangnya lewat Jati Asih. Atas kesempatan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.